Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Prameswari Dewi dari kelas 3A dengan NIM 361855401005 akan mempresentasikan proposal proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Nomor Antrian pada Puskesmas Kelatak Berbasis Web. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pada zaman modern ini, menuntut pelayanan publik untuk lebih efisien dan efektif dalam tata cara pelayanannya. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas. Puskesmas sendiri merupakan instansi pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat, yang dimana masyarakat sebagai klien yang harus mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Hampir di setiap puskesmas ramai pasien yang ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya. Untuk menjaga ketertiban, pihak puskesmas melakukan sistem antrian secara manual di mana calon pasien harus menunggu pihak puskesmas membuka lalu memberikan sekotak kardus yang di dalamnya terdapat beberapa poli yang ada pada kardus tersebut. Jadi pada puskesmas Kelatak ini masih menerapkan sistem pengambilan nomor antrian yang menggunakan kertas. Jika ingin memeriksakan kesehatannya, harus menunggu pihak puskesmasnya membuka, lalu memberikan sekotak kardus untuk mengambil beberapa poli yang ada di sana. Sistem nomor antrian pada puskesmas Kelatak selama ini sangat kurang efektif dan efisien, karena calon pasien datang sangat pagi dan berebut untuk mengambil nomor antrian tersebut. Sistem ini berdampak negatif, yaitu calon pasien yang harus menunggu lebih lama terkadang harus tersalib oleh pasien yang baru saja datang, sehingga sering terjadi komplain antar calon pasien yang merasa datang lebih dahulu dari calon pasien yang lain. Sistem antrian sendiri adalah salah satu cara mempertahankan pelanggan sehingga suatu organisasi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik adalah memberikan suatu layanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan untuk menunggu terlalu lama. Puskesmas selaku pelayanan publik tentu harus memberikan pelayanan antrian yang terbaik. Jadi di Puskesmas Kelatak ini pasien satu dengan pasien yang lain harus berebut untuk mengambil antrian pada poli-poli tersebut. Sistem antrian manual cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengantri. Diperlukan sistem yang membantu antrian untuk terorganisir dan menyenangkan, sehingga tidak ada calon pasien yang berebut untuk mengambil nomor antrian bagi poli-poli yang lain. Sistem antrian ini diharapkan untuk membantu calon pasien agar nyaman saat memberikan kesehatan pada puskesmas Kelatak. Calon pasien juga tidak terlalu lama menunggu petugas puskesmas datang, dan sistem antrian ini dapat mengatasi segala permasalahan yang dialami calon pasien. Bab 2. Tinjauan pustaka. Nomor antrian puskesmas Kelatak. Dalam kehidupan sehari-hari, antrian sangat sering Mengantri sering dilakukan jika kita harus menunggu untuk memeriksakan kesehatan dan sejenisnya, dengan harus menunggu pihak puskesmas datang dan berdesak-desakan dengan calon pasien lainnya. Nomor antrian puskesmas Kelatak ini prosesnya adalah calon pasien datang ke puskesmas Kelatak yang beralamat Jalan Yosudarso nomor 175, kemudian mengeluarkan kardus yang berisi tentang beberapa nomor antrian bertuliskan masing-masing poli. Aplikasi ini merupakan program yang siap untuk digunakan atau dipakai dibuat untuk dapat melaksanakan perintah pemakainya. Arti lain dari aplikasi ini adalah kumpulan sebagai program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan khusus yang diperintahkan oleh pemakaiannya. Jadi aplikasi ini agar pengguna dapat memberikan atau dapat disebut juga aplikasi sebagai perangkat lunak yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Jadi untuk mempermudah dan memperuntungkan calon pasien, aplikasi ini dibuat. Selain dapat mempermudah pekerjaan manusia, aplikasi ini juga dapat meringankan dan mempercepat pekerjaan manusia. Jadi calon pasien tidak harus menunggu petugas puskesmas datang untuk mendapatkan nomor antrian tersebut. Aplikasi ini juga dapat menghasilkan hasil yang akurat. Suatu aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Laravel, Java, C, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, aplikasi dibangun untuk mengolah instruksi dari pengguna sebagai input dan dikeluarkan hasil sebagai output. Web ini menggunakan framework Laravel. Laravel sendiri adalah framework PHP yang dibangun dengan konsep MVC, Model View Controller. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVC yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. Dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. View ini bagian yang mengatur tampilan dan pengguna, bisa dikatakan berupa halaman web. Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Selain Laravel, saya juga menggunakan SAM. SAM ini sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL dulu atau MariaDB sekarang, PHP dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awalan kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS, Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Selain SAM dan Laravel, ada juga PHP. Saya menggunakan PHP. PHP sendiri bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. PHP juga disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client side seperti JavaScript yang diproses pada web browser client. Metode pengembangan sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem development life cycle SDLC adalah proses formal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi yang akan membangun sistem informasi berbasis komputer yang tergantung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk ukuran organisasi, deskripsi tugas, referensi pengalamannya, dan latar belakang pendidikan dalam konsep-konsep proses informasi, peralatan, dan teknik. Terkait penelitian, aplikasi ini saya buat dari beberapa referensi penelitian terdahulu seperti Bambang Sutikno dengan judul Aplikasi Sistem Pendaftaran Pasien Berbasis Desktop. Fitur-fitur yang terdapat pada judul peneliti Bambang Sutikno, fitur-fitur yang ada pada judul peneliti Bambang Sutikno ini terdapat menampilkan data ke panel antrian, mencatat data antrian yang sedang dilakukan prosesnya,
Bambang Sutikno ini melakukan penelitian pada tahun 2017. Lalu ada Agus Herianto dengan judul Aplikasi Pelayanan Puskesmas Berbasis Web. Fitur yang terdapat pada judul ini ada pengolahan catatan medis pada pasien rawat jalan, pembuatan kartu pasien yang berkenan mengenai data pasien, dan tahun penelitian sudah agak lama yaitu 2010. Lalu yang terakhir ada 3 orang yang melakukan penelitian ini, Jadis Purwanto, Simar Mata, Akwan Sunoto, dan Hendrawan dengan judul Perancangan Aplikasi Antrian pada Puskesmas Paal 5 Kota Jambi. Fitur-fitur yang terdapat pada judul ini ada aplikasi Manamoil nomor antrian pada masing-masing loker, dan tahun penelitian judul ini ada 2020. Sekian, terima kasih.